Indonesia sebagai jajahan Belanda dan kemudian Malaysia sebagai jajahan Inggris akhirnya ditetapkan melalui perjanjian antara para kolonialnya. Apa blok Ambalat itu jangan dipakai. Kita sebut Laut Sulawesi. Karena itu bagian dari kita. Selamat sore sahabat Haribu TV semua ya. Bertemu lagi nih kita di channel ini. Kali ini kita ngobrol yang ketiga nih. Oke. Jadi sibuk sekali ketemu Pak Erik ini. Udah banyak yang saya mau ngobrolin sama Pak Erik. Iya. Cuman baru sekarang masih bisa kita jarak tempat kerja kita itu cukup jauh ya, sekitar 30 meter kali ya. Oke, jadi kesibukan Pak Erik sih yang bikin kita jadi susah ngobrol sore ini. Nah, ini kebetulan lagi santai nih sore ini sambil nunggu maghrib. Oke. Jadi mungkin saya mau ngobrol dikit nih lagi sama Pak Erik nih. Ini podcast kita yang ketiga. Oke. Jadi sore ini kita mau bahas apa nih Pak Erik? Kira-kira? Kita sebagai pengamat sebagai militer aba-aba. Oke. Dan juga banyak yang kita bahas tetap hasil aba-aba juga. Jadi kita bahas juga yang abal-abal. Iya, betul. Oke, jadi apa nih topiknya? Berhubung tadi Pak Erik bilang militer ya. Nah, ini kita lagi seru nih Pak Erik nih. Ini belakangan ini kita lagi ribut-ribut lagi nih sama tetangga kita nih Malaysia. Tetangga saya Pak, namanya bukan Malaysia Pak, namanya Pak Amir. Malaysia. Oke, jadi kemarin dia lagi asik-asik nyantai nih teman-teman nih, lagi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Perdana Menteri Malaysia tuh mengklaim bahwa blok Ambalat itu jangan dipakai. Kita sebut Laut Sulawesi, karena itu bagian dari kita. Nah, itu kenapa bisa gitu tuh Pak Erik? Kita lagi santai-santai tiba-tiba. Benar. Sebetulnya sih yang namanya konflik bertetangga itu hadir di mana aja ya. Kayak kita dengan tetangga kita. Tapi alhamdulillah sih saya dengan tetangga baik-baik aja. Cuman ya mungkin ada juga yang lainnya kadang-kadang bertetangga itu tidak seharmonis yang ada. Ya kan. Ya jadi bisa sampai melebar ke negara-negara dalam lingkup yang cukup lebih besar. Contohnya asal masalah sebenarnya sejarahnya tuh emang itu tuh punya siapa sih Pak Erik? Punya Malaysia kah atau punya Indonesia kah? Kalau kita bicara masalah hak teritorial itu kan merujuk tetap akan belakang lagi kita lihatnya, karena pada waktu itu seperti konflik tetangga yang kemarin juga antara Kamboja dan Thailand, masalah perbatasan ya kan. Hal ini juga sebetulnya kan Ambalat adalah masalah perbatasan teritorial juga kan, dimana juga karena batas teritorial pada waktu itu adalah ditetapkan adalah bagaimana Indonesia sebagai jajahan Belanda dan kemudian Malaysia sebagai jajahan Inggris akhirnya ditetapkan melalui perjanjian antara para kolonialnya. Yang sekarang diwariskan pada kita sebagai negara yang memegang kuasa daripada Oke, yuk. Udah pulang tuh dia. Oke, jadi akhirnya menimbulkan konflik perbatasan selalu ada. Salah satunya ini adalah blok Ambalat, di mana dalam sejarah yang kita tahu kemarin kita sudah kehilangan Sipadan dan Legitan. Jadi itulah menjadi dasar daripada konflik itu juga ya. Jadi memang patok perbatasan itu kadang tidak selalu diklaim secara oke oleh masing-masing negara. Kadang masih ada dibawa ke ranah Mahkamah Internasional. Ya, tapi memang kalau kita lihat sih memang kadang mungkin salah kita juga sih Pak Erik. Jadi kita berkaca dari kasus Sipadan Legitan itu. Betul. Itu pula emang kita diemin Pak Erik. Iya, benar. Kita mengklaim itu punya kita. Iya, tapi nggak diurus. Ya udah, diuruslah sama Malaysia. Iya, betul. Akhirnya jadi punya dia deh. Nah, sebenarnya ini jangan sampai kejadian lagi nih. Kita punya lahan kebun di depan rumah kita, nggak pernah diurus, akhirnya diklaim tetangga. Jadi punya tetangga. Ditanemin pohon lagi, pohon mangga. Jadi ya mungkin seperti itu ya. Jadi akhirnya tapi sebenarnya kalau dari perjanjian itu sebenarnya perjanjian mana sih yang bisa kita pegang yang kuat tuh? Perjanjian zaman Belanda kah sama siapa kah? Kalau secara kita juga akhirnya menganut seperti zona ekonomi eksklusif ya, itu kan akhirnya kan berbentuk dengan kita punya kebijakan ZTE, mereka juga punya ZTE, tapi akhirnya kan yang diklaim yang mana kan akhirnya tidak bisa diputuskan secara jelas. Akhirnya hal-hal seperti itu harusnya memang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
Makam internasional. Paman dong. Paman ya. Sorry Oh, pemirsa. sorry Pak. Ya, kita ingatnya paman dulu kalau ngomong mahkamah Aduh. gitu. Jadi ya memang dari konflik sampai akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Internasional. Dah merujuk bahwa Ambalat itu diperebutkan kan pasti ada Iya udang katanya. di balik bakwan nih Betul, kan. katanya di situ menurut penelitian soal di situ terkandung cadangan minyak Betul. bumi dan gas alam yang besar, Pak. Betul. Kenapa? Ya. Itu jadi sengketa tuh kemarin saya baca Ya. baca berita terakhir itu yang saya baca beritanya di toko bangunan. Oh, Di media massa. Harapan Jaya nggak salah tuh. Jadi di situ tuh ada blok Ambalat namanya. Iya betul. Nah, itu ada Ambalat Timur sama Barat kalau nggak Iya salah. betul. Kemudian di situ ada yang namanya ND, ND6 dan ND. Iya, itu seperti blok-bloknya bloknya memang. gitu. Iya, Nah, iya. itu ND itu diakuin sama si Malaysia Iya. tuh. Padahal itu ada di kawasan Ambalat tuh. Nah, yang Betul. dimana itu kawasan kita tuh. Dan katanya mengandung sumber daya yang besar ya. Betul. Iya. Menurut Sama. penelitian dari Geologi. Bukan. Biologi. Enggak. toko material. Iya iyalah. Tapi pokoknya peneliti lah, saya nggak tahu penelitinya itu siapa. Cuman jadi gitu Pak Erik, jadi Iya. perebutan. Jadi sebenarnya, nah ini kita tertarik sama langkahnya Pak Prabowo. Nah, itu dia. Pak Prabowo tuh kayaknya santai gitu. Santai. Terus gimana tuh? Iya. Sebetulnya mungkin Pak Prabowo tidak mengajukan tentang, terima kasih. Terima kasih. Oke. Tentang pendekatan secara militer ya dalam hal ini. Hmm. Tapi kan kita juga tidak memungkiri Pak Prabowo sudah mempersiapkan juga kekuatan militer yang sudah dipersiapkan, bukan? Kita beli pesawat tempur, beli kapal kapal perang yang juga baru, ya kan. Kemudian juga akhirnya juga menempatkan lebih kuat lagi posisi untuk tentara di perbatasan maupun kalau nggak salah itu untuk skuadron udaranya juga sudah ditempatkan di daerah Kalimantan Timur ya, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur ya. Itu skuadron yang terbaru gitu. Jadi ya mungkin pendekatannya diplomatis dan santai, tapi ya kita tetap harus ada kekuatan di belakangnya juga. Iya, gitu, harapan kita sih semoga tidak ada perang ya, sahabat dari Bo TV semua ya, karena perang itu banyak ruginya sih. Iya benar. Tapi ini andai kata nih Pak Erik, jika kita benar-benar terjadi konflik bersenjata nih, kira-kira sejauh apa nih kekuatan pertahanan kita atau alutsista kita berbanding alutsista Malaysia? Ya betul itu pertanyaan baik sekali gitu, karena sebagai pengetahuan militer saya yang sangat abal ini ya kan. Enggak lah, Bapak udah mengamati Timur Tengah selama 50 tahun kan, pasti tahu lah. Dari bayi saya udah. Jadi kekuatan kita sih bisa dibilang secara alutsista lebih seimbang ya. Mungkin cuma hanya masalah kekuatan dari angkatan bersenjatanya aja sih yang sebetulnya. Asik. Jadi kekuatannya mungkin hampir setara. Karena juga kekuatan udaranya seperti Malaysia mempunyai Sukhoi, kita mempunyai Sukhoi, juga mereka mempunyai F-16 juga, kita punya F-16 juga gitu ya kan. Jadi hampir sama. Cuman mungkin hanya kekuatan dari jumlah tentara reguler yang lebih banyak ya. Kemudian juga mungkin juga Malaysia perlu diingat sebagai negara salah satu anggota persemakmuran ya kan. Inggris. Ya, pasti ada bilang lagi. Dan kita pernah mengalami konflik dengan Malaysia itu sekitar hampir 4 tahun, 5 tahun itu sejak dicanangkannya Dwi Korah zaman Bung Karno dulu ya. Wah, harus jadi kita sikat sekali. Jadi kita juga punya pengalaman. Sikat-sikat Nanti sayang sekali ya, sebenarnya kita bisa punya jiwa sebagai cleaning service. Apa-apa disikat. Itu kalau kita bisa punya satu pulau Kalimantan penuh itu keren banget itu zaman dulu itu. Tapi sulit lah itu karena pada waktu seperti balik lagi bahwa itu sejak zaman penjajahan memang sudah terbagi dua antara daerah jajahan Inggris dan Belanda ya. Jadi sebenarnya salah. Jadi ya mudah-mudahan sih kita jangan sampai terjadi seperti konflik Kamboja maupun Muang Thai, Thailand maksud saya ya, yang sampai terjadi seperti itu. Dan sebetulnya kondisi politik di Malaysia juga sedang gonjang-ganjing ya kan, karena diberhentikan secara sepihak penyiaran film Ipin Upin kan? Enggak ya? Ejun Ali.
Maksud saya kemarin tentang digoyangnya Anwar Oh, Ibrahim oleh iya. warganya. Kemudian di Indonesia juga walaupun ya seperti itu tapi konflik-konflik sana sini tetap ada. Jadi sebetulnya mudah-mudahan lebih baik kita ngurusin halamannya sendiri dulu lah ya daripada ngurusin halaman orang lain. Harapan gitu. kita Pak Prabowo dan tim nih Ya, memberikan solusi ya. Menteri Luar Negeri Pak Sugiono ya. Oke. Bener emang namanya Sugiono. Oh iya. Mama maksudnya Negeri. belum jadi kakek-kakek maksud saya, belum. Dia Menteri Luar Negeri kita tuh namanya Sugiono. Iya. Bener. Maksudnya belum jadi kakek-kakek gitu. Udah punya cucu kayaknya. Ya mudah-mudahan dia bisa memberikan solusi yang terbaik tanpa harus kontak bersenjata ya kan. Pendekatan diplomatis lah diplomatis. Cuman bagaimanapun juga kalau kita udah mulai diusik ya kita juga harus defense. Bentar, mungkin duta dari Malaysia juga akan datang, Siti Nurhaliza juga kan katanya akan mungkin. Terus juga ada Opi Kumis. Itu akan melakukan pertukaran diplomasi ya. Udah ada Abdel Temon juga dia. Stand up dia di sana. Iya jadi ya mudah-mudahan kita doakan aja yang terbaik. Konfliknya nggak berkepanjangan. Betul. Tapi sih mudah-mudahan sih nggak seperti si Padan dan Ligitan sih ya karena kita di perbatasan itu kita udah pasang mercusuar Pak. Jadi itu jadi sudah kita sudah lebih jelas ya. Udah, kita udah jadi pasang sang merah putih sudah tertancap di sana tuh ya. Kita ada mercusuar di daerah Ambalat itu. One Piece-nya nggak ada di situ. Kita mau pasangin juga sih bendera One Piece. Tapi nanti itu di kesempatan berikutnya. Baik. Nanti kita pembahasan yang lain ya. Nanti kita akan bahas. Kenapa ada bendera One Piece? Oke, mungkin sampai sini dulu kali ya perbincangan nggak penting kita kali ini ya. Semoga bisa dapat menambah wawasan, informasi, rekreasi, dan emosi. Iya. Sebenarnya saya mau serius nih kawan-kawan, cuman kayaknya nggak bisa serius sama bapak ini. Mungkin karena emang bapak ini pengamat militer laba-laba, jadi sebenarnya nggak ada ilmunya, kosong. Enggak bercanda ya. Sebetulnya untuk nambah kuota di YouTube aja. Iya. Jadi tapi ini ya udah ikutin terus channel kami, semoga bisa terus memberikan update-update yang bermanfaat dari apa sih Pak? Bingung saya ngomong. Informasi, hobi, traveling, rekreasi, informasi, dan verifikasi. Ya udah kita dulu kawan-kawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Haribowo TV channel karena like maupun subscribe merupakan sumbangan yang terbesar bagi kita setelah adanya APBN maupun dari bansos. Oke, baik, sampai ketemu ya, bye.